Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini belajar lagi dengan Bu Guru ya anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sambil kita ingat-ingat lagi ya, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung anak-anak. Apa kalian masih ingat gagasan pokok itu apa ya? Nah, gagasan pokok adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf anak-anak. Jadi gagasan pokok ini terdiri dari satu kalimat yang sangat penting yang merupakan inti dari suatu paragraf. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja ciri-ciri dari gagasan pokok. Nah, yang pertama, gagasan pokok itu anak-anak bisa kalian temukan di awal atau di akhir paragraf. Jadi, gagasan pokok itu letaknya kalau tidak di awal, ya di akhir paragraf. Jadi, kalian ketika ada pertanyaan disuruh untuk mencari gagasan pokok, kalian langsung membaca awal kalimat atau kalimat akhir di paragraf tersebut. Kemudian, yang kedua adalah kalimatnya itu bersifat umum, jadi dia masih bisa diperjelas lagi, masih bisa digali lagi lebih banyak, masih bisa dibahas lagi apa yang ada dalam pokoknya itu. Nah, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan sebelumnya, cari kata kuncinya yang bersifat umum gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah gagasan pokok ini kalimatnya bisa berdiri sendiri. Meskipun kalimat yang lain kita hilangkan, tapi kalimat ini akan tetap memiliki arti anak-anak. Jadi, dia tetap bisa membuat kita memahami, oh kira-kira nanti ini satu paragraf akan bercerita tentang apa, akan berisi tentang apa gitu ya. Yang selanjutnya, kalau sudah gagasan pokok, yang kedua adalah ada gagasan pokok, yang kedua gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu apa? Jadi gagasan pendukung itu merupakan kalimat yang memperjelas gagasan pokok. Nah, kalau tadi gagasan pokok kan inti dari sebuah paragraf. Nah, kalau gagasan pendukung ini isinya terdiri dari beberapa kalimat anak-anak. Dan kalimat-kalimat ini fungsinya tujuannya adalah untuk memperjelas, oh jadi yang dibahas di sini tadi di paragraf ini tadi adalah tentang ini dia dijabarkan di gagasan pendukung. Nah, ciri-ciri gagasan pendukung. Mari kita lihat, yang pertama gagasan pendukung itu bersifat sudah khusus, karena tadi kalau gagasan pokok kan umum, misalkan bunga gitu ya. Contohnya kan guru contohkan bunga. Bunga itu masih umum anak-anak. Nanti dijabarkan lagi dengan gagasan pendukung. Misalkan bunga mawar yang berwarna merah. Nah, bunga mawar berwarna merah itu salah satu contoh kalimat yang sudah bersifat khusus. Nah, yang kedua terdiri dari beberapa kalimat. Nah, anak-anak untuk memperjelas gagasan pokok tadi, diberikanlah kalimat-kalimat yang banyak yang terdiri dari lebih dari satu kalimat. Nah, fungsinya untuk apa gagasan pendukung ini? Untuk memperjelas tadi loh anak-anak, untuk memperjelas apa isi dari paragraf tersebut gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah merupakan contoh data maupun pernyataan atau pendapat anak-anak. Jadi di dalam gagasan pendukung ini akan ada yang berupa data, misalkan jumlah bunganya berapa, kemudian ada bunga mawar merah itu biasanya memiliki duri. Nah, durinya ada di batangnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh pernyataan atau pendapat gitu kan. Nah,
Yang keempat adalah dia tidak dapat berdiri sendiri. Misalkan tadi Bu Guru menyampaikan bunga mawar merah memiliki duri di batangnya. Nah, ini kemudian kalau bunga mawar merah memiliki duri di batangnya, kemudian dia bisa menjelaskan apa saja gitu. Dia ketika kalimat yang lainnya dihilangkan, dia tidak akan memiliki arti anak-anak. Dia tidak bisa membuat kita mengetahui isi dari suatu paragraf itu apa gitu. Nah, di sini ada paragraf anak-anak yang berjudul permainan bentengan. Ada 2 paragraf. Nah, yang atas ini paragraf 1 ya. Sudah Bu Guru beri keterangan di situ paragraf 1. Nah, Bu Guru akan baca ya sebagai contoh. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Permainan bentengan diperankan secara berkelompok. Dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Nah, kita coba praktekkan. Kita akan mencari gagasan pokoknya ya. Kita bacanya gagasan pokok tadi kalau enggak di awal ya di akhir. Berarti kita baca dulu awal kalimatnya. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Oh, berarti kemungkinan nanti paragrafnya akan berisi tentang permainan bentengan sebagai salah satu gambaran perjuangan bangsa Indonesia dulu anak-anak. Kemudian yang akhir paragraf kita baca. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Maksudnya kelompok pemenang ini siapa? Kemudian bentengnya ini apa maksudnya anak-anak? Benteng itu apa di sini? Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasannya yang merupakan kalimat utama, pokok pikiran atau kalimat pokoknya adalah permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah kalimat utamanya anak-anak. Jadi itu kalimat pokoknya ada di situ. Nah, sekarang kita lihat. Tadi ada kalimat pokok, sekarang ada kalimat penjelasnya. Kita lihat kalimatnya yang kedua. Permainan bentengan diperankan secara berkelompok. Benar ya, jadi kalimat utama tadi membahas tentang permainan bentengan. Terus kalimat yang ketiga kita baca. Dalam permainan ini para pemain berusaha mempertahankan benteng. Nah, di sini kita baru tahu, oh mempertahankan benteng, maksudnya benteng yang dimaksud ini adalah benteng dalam permainan benteng-bentengan. Kemudian kalimat yang keempat, kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Oh, jadi cara bermainnya permainan bentengan adalah yang menang itu yang bisa mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Nah, di sini baru kita bisa mengetahui bahwa kalimat yang pertama ya, yang atas, kalimat yang pertama ini merupakan gagasan pokok ya, yang Bu Guru beri garis bawah ini adalah gagasan pokoknya anak-anak. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini tugasnya ya anak-anak. Dari paragraf yang berjudul permainan bentengan tadi, kalian tuliskan gagasan pokok yang ada pada paragraf pertama tadi, seperti yang Bu Guru kasih contoh tadi ya. Tulisnya di buku tulis. Kemudian tugas yang kedua adalah carilah gagasan pendukung pada paragraf ke-1. Jadi semua gagasan pendukung di paragraf ke-1 harus kalian tuliskan di sini. Nah, tugas yang ketiga adalah tadi di paragraf yang berjudul permainan bentengan, ada paragraf keduanya ya. Kalian cari gagasan pokok yang ada dalam paragraf kedua tersebut, kemudian kalian tuliskan. Tugas yang keempat adalah carilah gagasan pendukung pada paragraf 2. Jadi, cari paragraf 2-nya di bacaan yang berjudul
permainan bentengan, kemudian kalian tulis semua kalimat pendukungnya.